syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Surabaya, Ibu Ayuana Purwaningsih MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Farid Hamzah selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surabaya, yang mana pada siang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada siang hari yang berbahagia ini, kita bisa hadir di ruang guru untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi aksi nyata dari rekan kita Bapak Farid Hamzah, yang kebetulan beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surabaya. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan siang hari ini nanti akan beliau sampaikan diseminasi aksi nyata beliau dengan judul Budaya Positif Sekolah. Marilah sebelum nanti kita ikuti bersama paparan diseminasi ini, kita buka dahulu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktikkan khususnya oleh kita semua guru-guru SDN 01 Surabaya. Al-hadinnya wa ala kulli niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti acara ini juga akan disambung dengan sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Kami harapkan Bapak Ibu Guru memanfaatkan sesi ini untuk bertanya sejelas-jelasnya dari apa yang akan beliau sampaikan. Supaya lebih afdol, marilah kita dengarkan dahulu sambutan dari beliau, Ibu Kepala Sekolah SDN 01 pada Ibu Ayuana Purwaningsih MPD. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01, khususnya hari ini adalah Bapak Farid Hamzah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya. Alhamdulillah kita semuanya hari ini dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata CGP angkatan 11. Bapak Ibu, jadi diseminasi ini kegiatan yang sangat penting baik bagi CGP sendiri, yaitu dalam hal ini Bapak Farid, maupun bagi kita semuanya, karena Pak Farid bisa melaksanakan aksi nyatanya yang diberi judul Budaya Positif, dan juga kita semuanya nanti dapat menimba ilmu bersama-sama, dan semoga baik Pak Farid maupun kita semuanya itu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sebagai guru sehari-hari. Meskipun kita tidak mengikuti program guru penggerak, maka kita harapkan dengan adanya teman-teman yang mengikuti CGP ini, itu kita juga bisa menimba ilmu. Minimal kita tahu seperti apa kegiatan para CGP. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa bertanya kepada Pak Farid, dan juga misalkan ada hal yang ingin kita sampaikan sebagai bahan masukan, juga bisa disampaikan kepada beliaunya. Dan semoga kita doakan agar proses perjalanan Pak Farid menjadi CGP lancar, hingga nanti beliaunya pada sesi terakhir beliaunya bisa menjadi dinobatkan sebagai betul-betul sebagai guru penggerak yang akan membawa manfaat bagi sekolah kita dan menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita. Demikian dari saya. Alhamdulillah, semoga nantinya ilmunya bermanfaat juga bagi, tidak hanya bagi Pak Farid sendiri, tapi bagi sekolah dan juga kita sebagai komunitas di 01. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khususnya Pak Farid, calon guru penggerak. Ini gak main-main ya, calon guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Gitu Pak Farid ya. Untuk itu marilah kita sambut dengan aplaus Bapak Farid Hamzah, SPDGL. Oke, terima kasih sambutannya dari Ibu Ayu selaku Kepala Sekolah yang memberikan motivasi bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, yang mana ini adalah salah satu tugas dari LMS yang harus dipenuhi oleh CGP, yaitu saya sendiri, diseminasi aksi nyata tentang budaya positif sekolah. Ibu mungkin banyak kegiatan dari pagi sehingga agak sedikit kelelahan ya. Sebelum saya mulai, kita ice breaking dulu supaya ada aura-aura positif yang kita bawa nantinya sesuai dengan sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan. Oke, gak terlalu rumit kok Bu, kayak lomba kemarin Kak. Ini nanti jenengan berdiri berhadapan, cukup saling senyum saja, supaya auranya keluar lagi ya. Ben gak merengut, alisnya ben gak nyatu, ben gak ngantuk ya. Cari pasangan yang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, yang perempuan berpasangan dengan perempuan ya. Pak Imam sama Pak Bila, Bu Is sama Bu Rini, 30 detik saja ya. Terus bertatapan saja, tidak. Ya, monggo Pak Bila. Sebentar, nanti hitungan 1, 2, 3. Siap ya. Ditatap wajahnya yang ganteng, yang cantik ya. Sorry, mungkin gak apa-apa, dibantu sebentar. Gak apa-apa, maju sebentar. Tidak usah ngaku-ngaku ya. Ya sudah, oke, sudah fokus ke depannya ya, fokus ke depannya. Pak Imam sama Pak Bila kurang berhadapan yang lurus ya. Oke, hitungan ketiga, jenengan senyum saja, senyum sampai kelihatan giginya ya. Sampai 30 detik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aura positifnya sudah mulai keluar meskipun tidak 100% ya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, pemaparan ini disampaikan oleh Ki Hajat Dewantara bahwa kita itu dalam menyampaikan atau mendidik seorang anak itu harus berpihak kepada murid. Ya. Konsep inti budaya positif di sini ada 8 yang nanti kita
kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi hukuman dan penghargaan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Ketujuh posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru, yang maksudnya di sini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Jadi pembelajaran kita itu sekarang belajar merdeka, ya. Jadi seumpama contoh ini, kalau pembelajaran PJOK, kalau materinya tentang permainan bola besar, kita itu memberikan ke anak-anak pilihan, yaitu kita harus menyiapkan pembelajaran itu nanti umpamanya bola besar itu ada bola basket, ada bola voli, ada sepak bola, ya. Nah, di situ anak-anak disuruh memilih minatnya yang mana dari materi yang sudah disiapkan itu, ya. Psikologi modern adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dengan pendekatan ilmiah dan sistematis. Dan selanjutnya yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, mandiri, gotong royong, kreatif dan belajar bernalar kritis. Yang biasanya dinyanyikan ibu-ibu di kelasnya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, ya. Monggo nanti tolong dijawab. Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu. Pak Abdillah mungkin gimana tentang pertanyaan pemantik ini, setuju atau tidak? Tolong berikan alasannya juga. Monggo Pak Abdillah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju, karena hukuman tidak akan mendisiplinkan anak dalam jangka waktu yang lama. Kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Ya, karena walaupun hukumannya itu sifatnya positif, menurut saya kalau hukuman itu sifatnya hanya temporer. Setelah dihukum dia akan kembali lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, juga tidak setuju. Mengapa? Karena apabila tidak diberikan penghargaan maka anak tidak akan termotivasi belajar. Terima kasih Pak Abdillah. Mungkin ada yang lain, mungkin ada jawaban yang lain. Monggo ibu-ibunya. Bu, monggo. Terima kasih Pak Farid. Selain Pak Abdillah, mungkin saya akan sedikit dari pertanyaan pemantik ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau bisa itu saya nggak setuju. Ya, kenapa? Karena kita sebagai pendidik itu jangan sampai memberikan hukuman
kepada anak meskipun itu bentuknya untuk mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Kita boleh memberi yang bentuknya positif ya, asalkan itu nanti ke siswa itu dia itu nanti akan seterusnya itu berlaku untuk siswa masa depannya. Jadi untuk yang memberi penghargaan itu ya, kita sebagai guru juga nggak apa-apa kalau memberi penghargaan, karena kita memotivasi siswa supaya siswa itu nanti terus terinisiatif untuk meningkatkan belajarnya. Jadi hanya kata hukuman itu saya yang tidak setuju. Intinya kita harus memberi penghargaan siswa itu dengan motivasi pada siswa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, nanti secara tidak langsung setelah slide berikutnya nanti Anda mengetahui apakah 3 soal ini atau 3 pertanyaan ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya. Oke, ini ada sebuah permainan ilusi ya. Perubahan paradigma, cobalah buka ya Bapak Ibu. Anda itu ibaratnya membayangkan nanti ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bayangkan juga di depan Anda adalah tugas B atau rekan Anda yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dan kira-kira ya, jika di tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga, dengan cara di depan Anda itu ada rekan Anda yang membujuk seperti itu, kira-kira dibuka apa tidak, Bapak Ibu? Monggo. Sebentar Bu Dia, monggo. Kalau menurut saya, kalau memang itu hal yang sangat penting bagi saya, maka tidak akan saya buka apapun yang terjadi. Mungkin kalau dulu bilangnya sampai titik darah penghabisan, walaupun dibujuk dengan apa saja, kekeh tidak akan dibuka. Begitu Pak Farid. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Ya, sesuatu yang kita kita jaga itu memang benar-benar tidak boleh sampai ada orang lain yang bisa mengambilnya dengan cara apapun. Ya, itu semua termasuk ke teori kontrol. Jadi yang mengontrol kita sendiri itu ya kita, ya, dari orang lain itu tidak bisa. Ya, teori kontrol yang dimaksud di sini juga sebuah teori yang menjelaskan bahwa individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi apapun yang Anda lakukan itu semua lahir dari pribadi Anda, ya. Meskipun ada serangan dari luar, godaan dari luar, itu semuanya tergantung dari jenengan, keputusannya. Intinya seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol atau ilusi
kontrol. Ilusi itu seperti sebenarnya buruk tetapi terkesan baik. Begitupun sebaliknya, dan paradigma ini harus dirubah, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dan beberapa contohnya. Ilusi guru bisa mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya ini pernah dilakukan seperti ini. Ya, waktu dalam pembelajaran, ilusi-ilusi seperti ini. Ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ini, ilusi mengontrol murid adalah keyakinan bahwa guru memiliki kendali penuh atas perilaku dan hasil belajar siswa. Padahal kenyataannya siswa itu memiliki otonomi dalam memilih respon dan cara belajar mereka sendiri. Kendali guru sebenarnya terbatas, Bapak Ibu, dan efektivitas pembelajaran lebih tergantung pada hubungan, motivasi, dan keterlibatan siswa. Misal, meskipun guru menetapkan aturan ketat, siswa masih bisa memilih untuk mengikuti atau tidak. Ya, seperti apa biasanya Bapak Ibu kalau di kelas anak-anak itu kita sudah memberi peraturan tapi ya tetap dilanggar, ya kan? Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa semua penguatan efektif berarti menganggap semua pujian atau hadiah selalu bermanfaat. Padahal tidak selalu demikian. Ya, misalnya pemberian pujian berlebihan bisa membuat siswa bergantung pada pengakuan eksternal, bukan motivasi internal. Jadi bukan motivasi dari dalam. Ya, jadi umpamanya nanti seorang guru itu sudah tidak memberikan sebuah hadiah, anak tersebut merasa kalau hadiah. Umpamanya biasanya ada guru, siapa yang bisa mengerjakan tugas dengan nilai 100, nanti saya berikan hadiah bolpen umpamanya. Biasanya anak-anak antusias untuk mengerjakan itu. Selanjutnya setelah pembelajaran berikutnya tanpa memberikan imbalan, anak tersebut sudah merasa biasa, tidak tertarik karena ada imbalannya itu tadi yang membuat anak tersebut. Jadi tidak ada motivasi dari dalam. Ya. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter adalah keyakinan bahwa cara tersebut membangun kekuatan mental, padahal justru bisa melemahkan rasa percaya diri. Misal, terus-menerus mengkritik siswa karena nilai rendah dapat membuat mereka merasa tidak berharga, bukannya termotivasi untuk memperbaiki diri. Jadi seumpamanya ada murid yang nilainya terlalu rendah dan anak peserta didik itu tidak bisa diam di kelas, ya, jangan marahin aja. Wes bukannya iso meneng tambah, yo meneng paling cuman 1 sampai 5 menit, selanjutnya berubah lagi, ya, karena tidak keluar dari motivasi dirinya itu tadi, ya, internalnya, ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Keyakinan bahwa mereka bisa mengontrol atau mengarahkan anak dengan paksaan, padahal ini bisa mengurangi otonomi dan kreativitas anak. Bisa memaksa anak memilih jurusan tertentu tanpa mempertimbangkan minatnya, bisa membuat tidak termotivasi dan kurang berprestasi. Contoh, anaknya mau kuliah, ya, anaknya kepengen jurusan dokter umpamanya, ya, tapi orang tuanya kepengen memasukkan guru karena orang tuanya jadi guru. Wis guru enak, ya. Nah, ya kan? Jadi selama hasilnya nanti selama perkuliahan mereka merasa
bosan, terpaksa, tertekan, ya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Sama pun juga jodoh. Ini Ibu ya, jodoh itu kalau bisa itu pasrahkan ke anaknya itu sendiri, supaya apa? Yang menjalankan juga ke depannya ya anaknya itu sendiri, ya. Nah, iya sama juga ini Bu, ya pemaksaan, ya jadi kalau mengarahkan tanpa pemaksaan mungkin masih bisa. Oke, lanjut. Nih, mengubah. Jadi cara mengubahnya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana yang biasa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol yang kita butuhkan itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, antara contoh anak kembar saja yang tubuhnya mungkin dan wajahnya itu sama, ya itu keinginannya ya pasti berbeda, ya sikapnya juga pasti berbeda, cita-citanya apalagi juga pasti berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi itu, ya, cara menggenggamnya itu mau dilepas apa enggak, itu terserah Anda, ya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, ini ada video mungkin nanti supaya ada tambahan referensi ke depannya, ya. Bagaimana Ibu Dina mengatasi perilaku tidak tepat anak dengan pendekatan disiplin positif? Berikut pengalaman Ibu Dina dalam mengatasi 2 kasus perilaku tidak tepat anak. Kita simak pengalaman Ibu Dina. Orpa adalah siswa yang baik, rajin, dan aktif di kelas. Namun, ia sering datang terlambat ke sekolah. Ini jelas merugikan Orpa karena ia sering ketinggalan pelajaran. Arman adalah teman sekelas Orpa. Arman selalu punya alasan yang sama untuk tidak mengerjakan tugas di rumah. Ia kecanduan bermain game di HP hingga larut malam. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan disiplin positif berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dina. Menerapkan disiplin positif dengan konsekuensi logis yang menekankan pada solusi. 1. Membangun hubungan positif dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa, baik secara verbal dan non-verbal. Ajak anak berbicara dengan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi anak. 2. Temukan penyebab sesungguhnya. Salah satunya dengan cara berdialog. Minta anak menjelaskan urutan kejadian. Di sini, guru dengan perlahan membantu Orpa untuk menemukan apa yang menyebabkan ia sering terlambat datang ke sekolah. Orpa menjawab,
Saya sering terlambat bangun tidur. Lanjutkan menggali informasi lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak agar menemukan penyebab sesungguhnya. Bila Opa merasa nyaman berbicara dengan Ibu Dina, maka ia akan mengatakan masalah yang sesungguhnya. Bukan Bu, saya menonton TV hingga larut malam. Mintalah anak mengonfirmasi kembali penyebabnya setelah guru dan anak menemukan penyebab sesungguhnya. Situasi Arman mungkin sedikit berbeda. Arman tidak menjawab ketika ia ditanya. Mungkin ia takut. Untuk itu, Ibu Guru Dina perlu meyakinkan Arman bahwa ia bermaksud membantu Arman. Ini juga penting untuk membuat Arman merasa nyaman. Bila anak belum juga menjawab, maka guru perlu terus berusaha meyakinkan siswa bahwa ia berniat membantu dan membuat Arman nyaman. Jika Arman merasa nyaman dan percaya bahwa Ibu Dina akan membantunya, maka ia akan menyampaikan masalahnya atau curhat kepada Ibu Dina. Saya sering bermain game di HP dan saya sering tidak sadar kalau sudah larut malam Bu. 3. Minta pendapat. Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat siswa tentang dampak negatif dari perilaku tidak tepat mereka. 4. Memberi pengertian tentang dampak atau akibat. Anak-anak mungkin bingung dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, guru perlu memberikan pengertian dan contoh dari setiap dampak negatif dari perilaku tidak tepat anak. Dengan melakukan ini, anak akan memahami dampak dan kemudian sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang buruk bagi mereka. 5. Mempertegas pembelajaran. Bila anak sudah paham, maka guru dapat mempertegas pembelajaran dari masalah yang dihadapi anak. 6. Pilih solusi. Langkah selanjutnya, diskusikan pilihan solusi untuk mengatasi perilaku tidak tepatnya. Upayakan agar anak bisa menemukan solusi bagi masalahnya. Jika anak kesulitan, bisa dibantu dengan pertanyaan penuntut atau solusi dalam bentuk pertanyaan. Saya sebaiknya mengerjakan PR lebih dahulu setelah pulang sekolah dan sebelum bermain HP ya Bu. 7. Bangun kesepakatan. Sesudah solusi ditemukan, beri anak kesempatan untuk menerapkan kesepakatan yang dibangun. Mulai besok, Papa akan tidur lebih cepat, pasang alarm jam dan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membangunkan Orpa kalau belum bangun. Untuk pelajaran yang tertinggal, Orpa akan bertanya ke ibu guru atau teman pada jam istirahat. 8. Tanyakan kembali bantuan yang dibutuhkan. Sebelum menyelesaikan diskusi dan pembicaraan, guru sebaiknya bertanya kembali kepada anak bantuan apa lagi yang diperlukan agar dia dapat melaksanakan kesepakatannya. 9. Memberi dukungan dan motivasi. Akhiri dengan guru memberi penguatan dan dorongan agar anak termotivasi untuk melaksanakan kesepakatan mereka. Beberapa catatan penting dalam penerapan konsekuensi logis ini antara lain: konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada membangun kesadaran kritis anak, solusi, dan pengalaman belajarnya. Tidak menunjukkan kekuasaan pada anak. Ini harus tampak pada bahasa yang digunakan maupun mimik atau gestur dari guru. Menggunakan
menggunakan kalimat yang positif, yang mendorong dan menguatkan perilaku positif anak. Selamat mencoba. Nah, itu Bapak Ibu gambaran tentang disiplin positif ya. Jadi itu cara mengatasi perilaku anak yang mempunyai masalah. Nanti ada di slide berikutnya yang berhubungan dengan video ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tetapi melalui disiplin positif ini, anak diajarkan untuk bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari perilaku mereka serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam praktek disiplin positif melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, orang tua dan anak. Yang intinya disiplin ini, keinginan seorang guru itu harus keluar dari diri anak tersebut ya. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya harus keluar dari dalam diri seorang anak tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 12 nih yang membawa. Yang pertama, menghargai orang lain, mandiri, kerjasama, percaya diri, disiplin, empati, tanggung jawab, jujur, hormat, sopan santun, keadilan, dan yang terakhir, berani ya. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP, yang mana menyebutkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, contoh nilainya, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Teori yang ketiga ya, materi yang ketiga tentang budaya positif itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk motivasi itu keluar dari keluar yang dari luar ya, motivasi ekstrinsik yang dari luar ya, yaitu tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
dan untuk motivasi intrinsik yang dari dalamnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dampaknya, anak tersebut akan ketakutan, menyakitkan hatinya, menjadi rendah diri. Ya, itu dampaknya dari sebuah hukuman. Ya. Kalau penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang meminta atau membujuk. Dampaknya merusak hubungan, menurunkan kualitas anak. Seperti umpamanya wis gak dikei hadiah, wis arek iku wis gak aktif maneh, wis gak gelem jawab. Ya. Jadi sudah menurunkan kualitas anak tersebut. Konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi merupakan bentuk hukuman yang sudah terancam atau sudah disepakati. Dampaknya bertahan jangka pendek, monitoring secara kontinu oleh guru, kehilangan hak merenung diri, stimulus respons seperti keyakinan kelas. Jadi piket kelas itu kalau tidak dimonitor sama gurunya, beberapa anak itu biasanya pulang lebih cepat. Jadi harus dipantau dan harus kontinu. Untuk restitusi sendiri, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dampaknya bertahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki diri. Ini termasuk dari video yang dengan lihat tadi. Jadi dalam mengatasi anak yang bermasalah itu tidak harus langsung disalahkan. Anak itu pasti ada alasannya dalam melakukan hal tersebut. Perbedaan implementasi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR dengan berdiri di depan kelas dan menulis "Saya tidak akan mengulanginya lagi" sebanyak 2 lembar. Guru marah dan murid takut. Itu contoh sikap yang dilakukan guru untuk menghukum muridnya. Untuk konsekuensi, guru mengingatkan caranya, ya. Konsekuensinya yang diterima untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan PR 2 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan tersebut. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sudah ada pandangan sesuai dengan video tadi. Ya, jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, nih kita biasanya harus punya di kelas itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja menyebutnya? Monggo mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab kenapa disebut keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja? Umi. Keyakinan kelas kalau menurut saya yang membuatkan anak-anak sendiri. Jadi beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas anak-anak yang membuat, mereka harapan kita dengan mereka membuat peraturan sendiri ya harus ditaati oleh siswa itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, benar kata Bu Umi. Ya, keyakinan itu memang kesepakatan yang keluar juga dari pola pikir si anak dan si guru. Ya, jadi pemikiran anak dan si guru itu bersepakat untuk membuat itu, memberi pilihan untuk
Keyakinan berasal dari dalam diri seorang, sedangkan peraturan berasal dari luar diri. Mengapa lebih tepat menggunakan keyakinan daripada peraturan? Karena ketika seseorang sudah memiliki motivasi dalam dirinya, maka seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Ini salah satu cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif yang pertama. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat sama peserta didik. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Contohnya keyakinan kelas seperti ini yang saya buat, ada 5 ini. Mungkin masih bisa berbeda nanti, mungkin Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama ini hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia ini, pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita menonton film bersama keluarga karena butuh kesenangan. Nah, kita jalan-jalan healing, salah satunya membutuhkan kesenangan itu. Ya, kita belajar karena butuh menjadi terampil. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Ya, bisa jadi emosi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Bertahan hidup yang pertama, contohnya makan, pasti kita butuh makan, ya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Ini kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang yang kedua, dan rasa diterima, contohnya dipedulikan sama teman, pasangan, kayak dicuekin lagi opo, bodoh is gak karuan ya. Omongannya ibu-ibu lewis, ya gak dikasih apa Pak biasanya gondok itu bilang, amplopnya kurang biasanya ya. Tidak bisa ya, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang keempat, kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya, kesenangan yang biasa diperoleh dengan ibu-ibu healing kemana itu, melihat pemandangan yang hijau-hijau sama yang merah-merah, itu sangat perlu juga ya. Merah-merah itu wis tambah gak semeringas tuh ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. 5 posisi kontrol guru yang ada di lingkungan sekolah biasanya.
Ya, di sini ada pertama guru sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Contoh kasusnya ini saat upacara bendera hari Senin, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Biasanya kalau seorang guru dengan posisi kontrol penghukum, beliaunya biasanya disuruh anak tersebut lari hormat pada bendera selama 1 jam. Mohon maaf, gak kapok sih ada. Nanti ada solusinya Bumi, supaya kapok. Ini yang kedua, posisi kontrol guru membuat merasa bersalah dengan kalimat biasanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Biasanya ada seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya menggunakan kalimat seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Misalnya seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Cocok ya, hampir sama tadi kan sudah dibedakan. Yang pertama penghukum dan yang terakhir itu ada konsekuensi sama restitusi. Dan yang lebih tepatnya ini guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ditanyakan terlebih dahulu kesalahan anak itu apa. Biasanya pasti ada punya alasan anak tersebut. Nah, guru berarti malaikat seperti ini. Ya. Ini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah saya? Yang pertama Bapak Ibu, Pak guru kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa ya? Hah? Pembuat rasa bersalah. Ya betul. Yang kedua, apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Iya betul, manajer ya. Jadi menanyakan apa permasalahannya dan memberikan solusi nantinya. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi Pak Farid ya. Biasanya Pak Besti, jaga oleh Besti Bu ini ya, atau teman ya, sangar gitu. Posisi kontrol guru adalah yang sebenarnya harus sebagai manajer Bapak Ibu ya. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain diberi solusi tambahan oleh gurunya, murid itu juga dipancing untuk mencari solusi dirinya sendiri. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang terakhir, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan pembuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara guru dan murid tersebut.
segitiga restitusi yang terakhir ya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan posisi kontrol sebagai manajer ya, yang dilakukan oleh seorang guru manajer harus menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru, bisa juga orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ada 3 cara melakukannya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat oleh kesepakatan kelas itu tadi. Menstabilkan identitas, dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, biasanya dimulai dengan bertanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu cara menstabilkan identitasnya. Ya, jadi supaya anak itu tidak tertegang, dipanggil karena berbuat salah, atau langsung dihukum. Ya, pancingan pertama itu supaya anak itu mau diajak komunikasi. Awalnya seperti ini, menstabilkan identitas ini. Validasi tindakan. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa yang memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran pemulung respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah, yang pertama, kamu pasti punya alasannya kenapa melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Biasanya kalimat yang digunakan yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, nanti ada videonya. Contoh kasus ini Bapak Ibu ya. Riyandi adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu bangun kesiangan yang menyebabkan Riyandi tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru,
harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Yani. Sudah istirahat Yani? Yani tahu nggak kenapa Bapak mampir ke sini? Iya, betul sekali. Tadi pas pembelajaran Bapak Yani sempat datang telat ya. Datangnya tadi jam berapa ya? Setengah 8. Sedangkan masuk sekolah kita itu jam berapa? Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Apapun juga sama, pernah melakukan kesalahan berupa terlambat waktu mengikuti sebuah acara. Ya, di sini Bapak tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ya, Bapak mau mencari solusi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa terlambat tadi. Kamu sampai jam 12 malam, gak sakit apa yang kamu itu. Terus tidur jam berapa ini? Jam 1:30 pagi. Nah terus nanti bangunnya jam berapa? 6:30 bangun. Terus ngapain? Rumahmu mana? Di mana rumahmu? Rumahnya adalah perjalanan ya. Jadi kamu setiap hari bisa kelas. Kira-kira kamu senang dengan waktu? Tidak. Alasannya kenapa? Keyakinan kelas, kamu masih ingat gak? Waktu kita awal-awal masuk sekolah, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa saja sih keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Masih ingat itu keyakinan kelas yang kita buat. Menurut kamu dengan kejadian yang kamu alami tadi, keyakinan kelas apa sih yang telah kamu langgar? Apapun dan disiplin ya. Dan mungkin tindakan yang kamu lakukan ke depannya supaya kamu bisa lebih tepat waktu itu apa nanti tindakannya? Tidak malam-malam dan sering bermain supaya tidak berlama akal kita ya, bangunnya juga supaya lebih pagi lagi ya, karena juga kan jarak dari sekolah kami ke sekolah, jarak dari rumah kami ke sekolah ini kan lumayan jauh ya, jadi kamu harus memilah dan baunya lebih pagi supaya kamu bisa tepat masuk sekolahnya ya. Kira-kira itu mulai kapan kamu bisa merubah hari ini ya? Oke, semangat ya Yadi. Semoga kedepannya kamu bisa melakukan hal yang lebih disiplin lagi dalam melakukan kegiatan terutama berangkat sekolah. Ya, semangat ya Yadi. Oke, terus sekali. Ya, itu Bapak Ibu yang sudah pernah saya
restitusi. Oke, kalau untuk kesimpulan ya, kesimpulan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Slogannya biasanya guru apa? Digugu lah ditiru. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian pemaparan saya tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Waktu saya kembalikan kepada Pak Abdillah sebagai moderator. Monggo, Abdillah. Selamat yang mulia untuk Pak Malik. Alhamdulillah. Terima kasih luar biasa pemaparannya tentang budaya positif sekolah, mulai dari keyakinan kelas, restitusi dan lain sebagainya. Semoga bisa kita ingat Bapak Ibu dan bisa kita praktekkan di kelas-kelas kita. Baik, dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang telah disampaikan, maka berakhir pula kegiatan diseminasi aksi nyata oleh Bapak Farid, calon guru honorer angkatan 11 Kota Surabaya. Saya selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.